Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'li darajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashruna fi zumratihim lafiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ala musanniful kitab Habibul Imam al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumih. Ma'ila Sayyibu Syaruha Imam Ibrahim Al-Bayjuri rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal faqad bana laka tadammunu kalimati syahadati ma'aqillati hurufiha li jami'i ma yajibu ala mukallafin ma'rifatuhu min aqaidil iman fi haqqihi ta'ala fi haqqir rasul alaihi wassalatu wassalam fala'allaha lahibisariha ma'a ihtimaliha ala ma dhakarnahu ja'alaha syar'an tarjumatan ala ma fi qalbi minal islam walam yaqbal min ahadil iman illa biha fal aqilu ayyukthira dzikriha min dzikriha mustahdiran lima akhwaita alaihi min aqaidil iman. Faqad bana laka maka telah terbangun dengan sempurna bagi kamu semuanya apa yang terkumpul satu persatunya dari akidah yang sudah kita pelajari, semua masuk dalam kalimat syahadat, baik syahadat tauhid maupun syahadat rasul. Jadi yang sudah kita pelajari semua jumlahnya berapa? Yang masuk dalam la ilaha illallah jumlahnya ada 50 akidah. Yang masuk dalam makna Muhammad Rasulullah ada 13 akidah. Maka semuanya ada 63 akidah yang semua itu terkumpul dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ma'aqillati hurufiha, dengan sedikitnya huruf yang ada di dalamnya, li jami'i ma yajibu ala mukallafin ma'rifatuhu, yang mana memuat apa yang diwajibkan oleh semua kepada semua mukallaf. Artinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk apa?
jawami'il kalim ya. Orang yang kalau ngomong sedikit tapi isinya banyak muatannya. Maka dengan kalimat ini Nabi Muhammad SAW meringankan kita umatnya dengan kalimat yang sedikit bisa memuat seluruh sesuatu yang besar. Seluruh akidah dalam agama Islam masuk ke dalamnya yang jumlah kalimatnya sedikit. Ini termasuk istimewa hingga ini meringankan kita gitu loh. Artinya kalau kamu pengen ingat semua akidah yang banyak itu nggak usah buka satu kitab. Cukup kamu baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di dalamnya sudah termuat seluruh akidah itu. Menunjukkan bahwa kalimat yang sedikit itu sempurna. Berarti Nabi Muhammad SAW termasuk jawami'il kalim. Hingga ini bagi kita seluruh kewajiban yang diwajibkan, baik itu kepada laki-laki, perempuan, tua, muda, wajib semuanya mengetahui ini. Baik itu yang menjadi hak-haknya Allah, yang menjadi hak-haknya para Rasul alaihissalam, semuanya termuat dalam kalimat yang sedikit ini. Kalimatnya enggak banyak. Kalau mau dilihat hurufnya berapa? 24 huruf. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ada 24 huruf. Kalau di jumlah kalimatnya ada berapa? 7. La ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah. 7 kalimat. Maka begitu singkatnya kalimat ini tapi memuat sesuatu yang begitu luas yang menjadi seluruh kewajiban bagi orang-orang mukallaf. Maka kita harus merasa bersyukur, beruntung dengan kalimat tersebut yang memudahkan kita untuk mengingat kembali semua apa yang sudah dipelajari dalam akidah. Khususnya kapan ngingetnya? Waktu sakaratul maut. Kenapa? Karena waktu sakaratul maut begitu sulitnya seseorang untuk bisa menghadirkan semua akidah-akidah tersebut. Maka dengan terbiasa membaca kalimat ini, terbiasa mempelajari isinya, kita berharap kita bisa mengingatnya. Karena sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa orangnya yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini nggak bisa kamu rencanakan. Pokoknya nanti kalau saya mati mengucapin la ilaha, ya nggak bisa. Ini bagaimana rahmatnya Allah, karunia-Nya Allah. Lah terus usaha kita bagaimana? Membiasakan diri. Apa yang dibiasakan? Mengerti apa yang termuat di dalam kalimat la ilaha illallah. Lah itu kan bagi orang yang bisa ngomong, ngucapin la ilaha illallah. Kalau yang bisu gimana? Ada hadis kedua, apa bunyinya? Siapa orang yang mengetahui la ilaha illallah pada akhir hayatnya, maka dia masuk surga. Untuk siapa? Untuk orang yang nggak bisa ngomong. Jadi pentingnya apa? Pengetahuannya hadir, gitu loh. Maka kalimat yang sedikit ini bisa mengantarkan kita untuk menghadirkan semua pengetahuan yang ada di dalamnya. Maka sungguh sesuatu yang sangat istimewa bahwa kalimat yang kecil ini, yang sedikit ini bisa mengantarkan kita menjadi orang yang bisa mengingat seluruh akidah yang banyak. Maka di antara keuntungan-keuntungannya apa? Banyak yang sudah kita sampaikan kan. 24 huruf. Jadi faedah hitungan 24 hari. 24 apa?
jam yang tiap jamnya menjadi ampunan bagi orang yang membaca kalimat ini. Kenapa? Karena pahala dari membaca kalimat ini itu enggak terhitung jumlahnya. Andai kamu ingin mencapai pahalanya dari zikir yang lain, itu butuh zikir jutaan kali, ribuan kali. Nanti mau zikir yang pahalanya sama dengan zikir ini, pakai zikirnya yang lain, namanya subhanallah atau Allahu Akbar, itu butuh diulang-ulang jutaan kali untuk menyamai pahalanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena kalimat ini memuat semua akidah yang isinya penting semua, yang kalau kamu sebutkan pahalanya akan bertumpuk-tumpuk. Maka keistimewaannya nggak bisa disaingi dengan zikir yang lain. Maka dikatakan afdhalu zikri, sebaik-baiknya zikir. Itu dibandingkan zikir yang lain, ini nggak ada bandingannya. Makanya jangan sampai meninggalkan zikir dengan kalimat ini, apalagi ketika kita sudah sampai kepada memahami maknanya. Maka dengan mengulang-ulang ini kita akan tambah lengket, tambah bisa masuk kepada makna yang terkandung di dalamnya. 24 jam jadi ampunan. Kalimatnya ada 7, kata ulama lagi, jadi penghapus dosa-dosa dari 7 anggota badan kita, mata, telinga, kaki, tangan. Ini anggota-anggota badan yang berpotensi mempunyai dosa. Ada yang mengatakan 7 kalimat jadi ampunan untuk terhindar dari neraka yang selama-lamanya. Artinya nggak ada satu jimat yang dibikin sama siapa saja yang jimat itu nggak mempan dari api neraka. Ada nggak? Saya tak pesen maksudnya. Saya mau pesen jimat yang nggak mempan dari api. Kalau nggak mempan bacok, nggak mempan tembak, itu mah kecil. Banyak itu mah. Ini nggak mempan api neraka. Artinya nggak mempan sama api neraka yang khulud, gitu loh. Mana yang ditakutkan itu api neraka yang khulud, yang selama-lamanya. Nah sekarang api neraka yang khulud dibuat kebanggaan. Api neraka abadi itu kalau mau PON, mau olimpiade dibawa apa? Api abadi. Mau bakar ente dibawa-bawa ya. Api neraka, api abadi kan api nerakanya khulud lagi ini. Maka dengan kalimat ini itu bisa menyelamatkan kita dari api neraka yang khulud. Makanya kamu nggak usah cari zikir yang lain, nggak usah pakai jimat-jimat yang kecil, jimat yang lain. Ini jimat yang istimewa udah diberikan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu pakai ini, yang lain nggak terkalahkan. Sampai bahkan malaikat yang ketika kamu ditanya malaikat kok bisa jawab la ilaha illallah, itu malaikat berhenti langsung. Kenapa? Karena tahu yang di dalamnya termuat semua akidah dalam agama Islam. Maka siapa yang bisa melontarkan kalimat ini disertai pengetahuan, itu sudah bisa melegakan malaikat yang mendengarnya, yang nggak perlu ditanya yang lain lagi, nggak usah. Kalau sudah ini terjawab, ya khair, selesai. Nggak usah yang lain, nggak usah. Udah. Yang lain beres semua, ikut semua udah. Ya. Kalau orang ngomong yang penting mah sholat, lain lagi kalau kamu mati nanti. Yang penting 2 kalimat syahadat. Kenapa? Kamu nggak ngerti faedahnya sekarang, tapi nanti keramatnya yang luar biasa akan kamu lihat setelah kematian kamu. Sekarang keramatnya baru keramat kecil. Apa keramat kecil? Paling kamu dapat keuntungan, dapat bagian jarahan perang, boleh ditengokin kalau lagi sakit, boleh kawin sama anaknya orang Islam. Kalau kamu motong kambing, motong sapi, boleh dimakan sama yang lain.
Kalau ada warisan kamu dapat. Ini paling keramatnya itu yang kamu peroleh di dunia, tapi keramat di akhirat kita nggak tahu kecuali setelah hari kematian kita. Maka ketika kita membiasakan ini dari mulai hari ini, terus kita biasakan, keistimewaannya akan nampak nanti setelah hari kematian kita. Betapa untungnya orang-orang yang ditemani dengan kalimat ini disertai dengan makna-maknanya. Lalu dikatakan orang kafir yang punya pahala banyak. Pahalanya banyak. Dari mana pahalanya? Tiap hari sedekah, bantu orang miskin, nggak pernah zina, nggak pernah minum arak, nggak pernah riba, nggak pernah macam-macam, kerjaannya baik semua. Itu pahalanya menumpuk di satu timbangan. Ketika diletakkan satu kalimat yang kecil kafir, maka kalah semua itu timbangan yang memenuhi kebaikannya. Sebaliknya orang mukmin begitu penuh dosanya menumpuk, ditempel dengan satu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, semuanya kalah dimenangkan dengan kalimat tersebut. Nah, betapa istimewanya kalimat tersebut. Maka keberuntungan seseorang yang sampai bisa memahami kalimat-kalimat ini. Terus yang dimaksud dengan tadhammun di situ, tadhammunu kalimat syahadati ini maksudnya tadhammun itu bukan mengetahui makna sebagian maknanya, tapi yang dimaksud adalah makna mutobikiyah. Karena yang namanya petunjuk itu ada petunjuk yang memang sengaja dibuat agar kita bisa paham. Namanya dalil apa? Dalil apa? Yang sengaja dibuat untuk kita bisa paham, namanya dalil dalil. Isinya ada 3, tadhammuniyah, mutabikiyah, talazumiyah. Namanya dalil apa yang sengaja dibuat. Ada dalil itu ada dalil lafzi, ada ghairu lafzi. Terus ada akliyah, ada apa namanya? Ada akliyah, ada wad'iyah, ada apa? Mutabikiyah. Iya. Akliyah, wad'iyah. Wad'iyah itu dalil yang sengaja dibikin. Ada lagi dalil yang urusannya sama kejadian-kejadian kita sehari-hari. Maka termasuk yang disebut ini adalah dalil wad'iyah. Wad'iyah itu ada 3. Dalil yang sengaja diletakkan gitu. Kayak apa contohnya? Ini disebut meja. Dari mana asalnya? Ya sengaja di sekumpulan orang sengaja membuat ini disebut meja agar yang lain paham. Kalau disebut meja akan terpaham, oh yang begini, gitu loh. Ngomong gelas, oh yang begini, itu namanya dalil apa? Wad'iyah. Sengaja diletakkan. Kayak wad'iyah itu ada wad'iyah akliyah, ada wad'iyah yang lain. Kayak orang masang bendera kuning. Kalau depan gang kamu ada bendera kuning, kamu pahamnya ada apa? Manten. Kematian, paham kamu? Itu wad'iyah namanya, sengaja diletakkan gitu loh, agar orang paham. Sama dengan kamu nulis toko kamu parfum apa? Apa? Alhamid. Oh, kamu sono pasar waru, orang tahu tuh. Sengaja diletakkan agar orang paham. Nah, ini juga demikian. Tadhammun ini kalau di dalam dalil itu menjelaskan makna sebagian dari makna yang terkandung di dalamnya. Kalau mutabikiyah itu menghadirkan makna yang sebenarnya. Kalau lazim menghadirkan makna yang biasa dipahami orang.
Kayak orang mau begini, rokok itu apa? Rokok itu apa? Tembakau yang dilinting. Itu makna apa itu? Makna mutobako. Ya iya, tapi itu maknanya makna yang sesuai dengan kenyataannya gitu loh. Makna mutobik namanya, mutobikiyah. Ada makna lagi begini, rokok itu apa? Itu loh, rokok itu yang ada bakonya itu loh. Nah, kalau rokok itu yang dihisap itu makna apa? Lazim. Lazimnya rokok itu ya dihisap gitu loh. Apa yang dihisap itu rokok misalnya. Kalau rokok itu apa? Itu loh yang ada bakonya itu loh. Itu makna apa? Tadzamun. Menghadirkan sebagian makna yang ada di dalam pengertiannya rokok. Itu peringatan, lu harus sadar namanya, jangan ngerokok lagi. Kayak begini, Tuhan itu apa? Manusia itu apa manusia? Manusia itu apa? Sama, dat yang bersifatan. Siapa? Tuhan. Manusia itu apa? Oh, manusia. Manusia itu apa? Al-insan, coba saya latih yang lain dulu. Apa manusia itu? Manusia itu apa? Al-insan hayawanun natik. Manusia itu apa? Seseorang yang punya sifat-sifat kehewanan dan punya sifat berpikir. Itu namanya manusia. Nah, kalau ngomong manusia itu apa? Manusia itu ya itu loh yang bisa ketawa itu loh. Itu makna apa itu? Tadzamun. Sebagian dari makna yang ada pada manusia disebutkan, padahal kan manusia nggak cuma ketawa. Yang bisa kentut. Nah, itu mana sebagian juga. Paham nggak? Jadi menghadirkan pengertian itu mau menghadirkan pengertian yang sebagiannya atau yang seluruhnya atau yang lazim. Sambel itu apa? Itu lazim. Itu loh sambel itu yang pedas itu loh, itu lazim. Lazimnya sambel, padahal pedas bukan hanya sambel. Tapi lazimnya orang ngomong pedas itu sambel. Kalau makna sebagiannya sambel itu apa? Itu yang ada terasinya itu loh. Makna apa itu? Itu tadzamun. Nanti menghadirkan sebagian maknanya. Kalau cabai itu apa? Sambel itu apa? Sambel itu cabai, tomat, terasi, diulek, itu namanya cabai. Itu maknanya, makna apa itu? Mutobik, makna yang cocok, yang sesuai. Gitu loh. Jadi yang dimaksud di sini itu maknanya makna mutobik, bukan tadzamun. Jadi bukan sebagian. Kalau ngomong Tuhan itu apa? Tuhan itu loh yang kuasa itu loh. Itu makna apa itu? Tadzamun. Sebagian doang. Nah, yang di sini bukan sebagian, tapi seluruh makna akidah masuk ke dalamnya, gitu loh. Bukan sebagiannya. Itu makna mutobik. Apa sih Tuhan itu? Zat yang enggak butuh kepada yang lain dan yang lain butuh kepada dia. Itu makna yang sesuai, gitu loh maksudnya. Jadi dengan makna ini seluruh akidah masuk ke dalamnya, bukan sebagiannya aja, tapi seluruhnya masuk ke dalamnya, hingga kita mudah untuk mengingat seluruhnya dengan satu kalimat ini. Juga bukan makna lazim. Tuhan itu apa? Yang nyiptain langit bumi, itu makna lazim. Orang kenal Tuhan lazimnya apa? Pencipta. Tuhan itu siapa? Ya pencipta. Nah, kalau kenal Tuhan cuma begitu, ya kamu berarti belum kenal Tuhan yang sebenarnya, gitu loh.
nggak tahu apa sih Tuhan itu, kamu nggak tahu. Lah di sini diantarkan seluruh makna dihadirkan, sehingga termuatlah di dalam kalimat itu seluruh akidah yang berkaitan tentang Allah dan Rasul. Dan istimewanya lagi, kalimat ini dijadikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk apa? Pintu masuk agama Islam. Maka tidak sah Islamnya seseorang kecuali mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang mau jadi orang Islam, maka kalau nggak ngucapin ini nggak diterima keislamannya. Jadi dijadikan kalimat ini sebagai pintu masuk agama Islam. Begitu istimewanya kalimat ini, gitu loh. Maka ketika orang baca kalimat ini nggak paham isinya gimana, ya sudah masuk agama Islam, tapi hanya dapat keramatnya di dunia. Kok ngucapin kalimat ini sampai paham maknanya, jadi dapat keramatnya dunia sampai akhirat. Terus ini juga bentuk sebuah kalimat yang menghadirkan ketenangan di hatinya orang mukmin. Orang mukmin ketika mengucapkan ini begitu penuh dengan ketenangan. Kenapa? Hatinya memuat pengetahuan tentang ketuhanan. Ketika dia melafadzkan la ilaha illallah, itu menampakkan semua yang tersimpan di dalam hatinya. Yang di hatinya penuh dengan pengetahuan akidah yang wajib, yang mustahil, yang jaiz pada Allah, yang wajib, yang mustahil, jaiz pada Rasul, muat di sini dan dihadirkan. Maka ini sebagai bentuk apa? Tarjumatan, sebagai bentuk penampakan dari hati yang dia itu disebut orang Islam. Kalau dia kok udah ngucapin ini, maka dia jadi orang Islam. Dia jadi orang yang dihitung menjadi orang beragama Islam di dunia. Kok sampai paham maknanya? Dunia sampai akhirat. Jadi ada mukmin, ada muslim, ya. Orang mukmin itu bagaimana? Yang hatinya dimaknai atas membenarkan. Makanya orang yang ngucapin kalimat ini ketika syahadat, ketika sholat, ketika yang lainnya, coba hadirkan makna pembenaran di hati kita, gitu loh. Asyhadu alla ilaha illallah, benar ya Allah, Engkau adalah zat yang bersifatan ketuhanan. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, benar, saya ngakuin benar Engkau adalah Nabi Muhammad, adalah utusannya Allah. Itu kalimat benar yang diucapkan di hati itu memantapkan sesuatu yang telah tertanam di dalamnya. Kalau ngucapin doang hatinya nggak punya apa-apa, nggak ada makna yang keluar dari sini. Makanya ada orang iman, ada orang muslim. Kalau cuman muslim doang kadang nggak iman. Ada orang Islam tapi belum tentu iman. Ada orang iman juga belum tentu Islam, gitu loh. Lah, ada orang Islam dan imannya bagaimana? Yang di dunia sampai
akhirat. Di dunia bisa mengucapkan kalimat syahadat dan mengerti maknanya sampai ke akhirat. Ada orang yang ngerti maknanya doang tapi nggak ngucapin 2 kalimat syahadat, berarti dia paham maknanya disebut iman tapi di akhirat. Di dunia nggak disebut orang iman. Ada lagi orang syahadat tapi nggak ngerti maknanya, hatinya nggak punya pembenaran, hatinya nggak punya pengakuan, maka dia Islam di dunia tapi kafir di akhirat. Ada orang lagi kafir dunia, kafir akhirat. Maka ada 4 kelompok nih. Maka kalimat ini adalah kalimat yang istimewa yang menjadi pintu masuknya orang pada agama Islam dan menjadi penampakan imannya seseorang yang ada di dalam hatinya orang-orang mukmin, yang dia kuat keyakinannya, yang dia sampai pada terikat dengan syariat, mau melakukan apapun yang diperintahkan itu terikat pada perjanjian mengakui ketuhanannya Allah dan kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini hal yang harus ada pada diri kita, nggak boleh nggak ada ini. Makanya jangan sampai seseorang mengucapkan kalimat ini tapi nggak ngerti apa yang terkandung di dalamnya. Artinya hanya bisa menghadirkan makna tadzamunnya atau hanya makna lazimnya, tidak sampai makna mutobik yang sesuai dengan makna ketuhanan. Begitupun Rasul. Rasul itu apa sih? Rasul itu apa? Makna apa itu? Makna lazim. Ya wartawan itu pembawa berita. Wartawan itu apa? Nabi kan, pembawa berita. Nah, kalau Nabi secara mutopik apa? Insannya apa? Yang sidik, tablik, amanah, fatona. Yang mustahil kidib, mustahil khiyana, mustahil balada, mustahil kitman, yang mendapatkan wahyu yang kedatangan malaikat Jibril. Itu makna tadzamunnya, makna apa? Mutobikiyahnya. Maka makna ini harus dipahami, kalau enggak maka enggak bisa menghadirkan semua makna yang di dalam hatinya seseorang. Jadi ini kita harus bersyukur sempurna kita diberi hadiah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalimat yang sangat ringkas yang di dalamnya termuat semua akidah yang wajib kita ketahui, yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah. Begitupun yang wajib bagi para nabi, mustahil bagi para nabi, dan jaiz bagi para nabi. Terus fala'allal aqil, baca sarahnya. Fa'alal aqil ayyuksira min dzikriha mustahdziran lima akhwaita alaihi min afaidul iman. tidak bermakna wajib lil ittifaqi
paling sedikit-sedikitnya. Wa aqallu iksari paling sedikitnya banyak. Minal fuqaha menurut ahli fikih itu adalah salah sunnah 300 kali setiap hari setiap malam. Setiap hari semalam 300 kali. Wa idza sufiya adapun paling sedikitnya membaca kalimat ini paling sedikit banyaknya adalah isna asyara alfan 12.000 menurut ahli sufi. Wa guna yang dikandani dengan makna al-ihsan adalah membanyak adalah istighraq ku jamil awqat, menghabiskan semua waktu wal ahwal dan keadaan, kama yuqalu min kalam musannif seperti yang diambil daripada kalam musannif haitsu qala ketika beliau mengatakan hatta tamtazija ilahi wal afdal yang utama tarkullah ya, meninggalkan memanjangkan hakil kafir di orang kafir. Udah. Jadi fala'allal aqil, maka seyugyanya bagi orang yang berakal. Ini bentuk pengetahuan yang harus kita pahami. Pemberitaan ini menunjukkan apa? Kalau kamu sudah tahu gitu loh, begitu banyak keistimewaan, begitu agungnya kalimat ini, begitu mulia kalimat ini, maka kalau kamu betul-betul orang yang berakal, maka kamu pasti akan memperbanyak mengucapkannya. Kenapa? Sudah tahu banyak keuntungannya, banyak keistimewaannya, kok masih nggak diurusin? Oh, ini rugi-ruginya orang maksudnya. Karena kamu sudah tahu betapa hebatnya kalimat ini, maka bagi orang yang berakal pasti akan memilih kalimat ini untuk diperbanyak, disebut, diucapkan, dizikirkan. Karena tidak akan ada zikir yang lain yang bisa mengalahkan pahala dari mengucapkannya. Kalau hanya urusan pahala, itu mengucapkannya aja pahalanya sudah nggak terhitung. Ini sudah pahalanya banyak, memuat semua akidah yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu kan mengucapkan dan mengingat, namanya zikir. Kalau mengucapkan doang nggak mengingat namanya ngelindur gitu loh. Ngoceh, ngucapin tapi nggak ngingat. Kalau zikir yang ngucapin dan ngingat lah disebut ayuk tira, untuk memperbanyak zikirnya. Berapa banyaknya? Oh, ini beda-beda. Kamu kuatnya berapa? Fuqaha mengatakan ya paling sedikit-sedikitnya itu sehari semalam itu berapa? 300. Kalau sehari semalam 300 berarti asal habis sholat berarti dibagi berapa itu? Bagi 5, jadi berapa? 60 kali. Habis sholat 60, habis sholat 60. Zikirnya bukan zikir la ilaha illallah kayak ente ngadepin berkat, bukan. Yang penting itu kayak dikejar maling maksudnya bacanya, buru-buru banget kayaknya. Boleh nggak zikirnya pakai anduk-anduk? Boleh, terserah. Kalau ente di Turki malah pakai tangan, berdiri lagi ya, di Turki sampai boleh, yang penting hatinya menghadirkan makna, gitu loh. Bukan banyak bacanya tapi lewat begitu saja maksudnya. Jadi banyak mendikirkannya tapi tiap zikirnya menghadirkan makna. Ini setelah ngaji ini caranya begitu. Kalau selama ini kan baca ini tapi lirik-liriknya berkat. Sudah keluar belum berkatnya? La ilaha illallah. Lirik-liriknya berkat. Kenapa? Karena enggak urusan sama maknanya.
Setelah kamu tahu keistimewaan kalimat ini, maka setiap mengucapkannya sudah punya tujuan yang berbeda. Maka kita disuruh berbanyaknya. Kalau fuqaha segitu, kalau para sufi berapa? 12.000. Coba. 12.000 itu berarti tiap sholat berapa? 2.000. 2.000 setiap habis sholat. 2.000 itu kalau kamu duduk dibaca nggak sampai 1 jam. Cuman kan karena kepentingan kita banyak, cari fulus, cari buka WA, jadi nggak sempet untuk ganggu aja. 12.000 kebanyakan mengurangi waktu main WA gitu loh. Jadi nggak sempat baca la ilaha illallah 12.000. Ini mestinya bagian dari mengasah diri untuk meninggalkan hawa nafsu, maksudnya gimana menyibukkan diri dengan zikir, dengan wirid, dengan yang lain-lain maksudnya. Sebagaimana musannif mengatakan hatta tamtazija, sampai dengan mendarah daging, sampai menyatu, dibiasakan terus sampai menyatu dalam hatinya. Menyatu itu maknanya mendarah daging. Mendarah daging itu bukan kayak Siti Jenar kalau dipotong keluar darahnya terus lah, bukan begitu, ribet ngetesnya. Kamu masa dicolok-colok dulu. Mendarah daging itu, daging oleh ulama ditafsirkan apa? Lisan. Darah ditafsirkan hati. Mendarah daging maknanya lisannya dan hatinya connect. Kalau mulutnya bunyi, hatinya paham. Kalau hatinya ingat, mulutnya langsung bunyi, gitu loh. Sebenarnya hati dan lisannya mendarah daging, komunikasinya langsung connect. Nanti bluetoothnya nyambung terus tuh, hati sama lisan, nggak pernah putus. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh musannif, perbanyak. Terus caranya mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang baik. Gimana caranya? Yang pertama, tarkul mati, meninggalkan mat, memanjatkan di hakil kafir, bagi orang kafir. Kalau bagi orang kafir yang mau masuk agama Islam, nggak usah dipanjangkan matnya, la ilaha illallah. Kalau talqin habis maulid kan begitu panjang. Kalau bagi orang kafir masuk Islam nggak perlu. Kenapa? Keburu mati. Lah, ngomong gitu lah, mati apa nggak bahaya itu nanti? Makanya agar cepat masuk Islam nggak usah diperpanjang. La ilaha illallah, selesai masuk. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nggak usah dipanjangin lah. Ini tarkul mat, meninggalkan mat yang ada pada kalimat lainnya hingga mempercepat orang kafir untuk masuk agama Islam. Terus bila ini berbeda, membaca pihak yang bagi orang mukmin. Final afdal yang lebih utama bagi mukmin memanjangkan illa ayatullah, kecuali memerintahkannya saya gurunya bitori batin tentang suatu cara ayat Allah akan dikabulkan. beda lagi sama orang mukmin. Kalau orang mukmin yang biasa kayak kita yang nggak punya guru thariqah, itu ngapain bocah? Maka kita biasakan untuk memperpanjang matnya. Apa usahanya? Agar menghadirkan hati, agar menghadirkan makna yang ada dalam hati keluar. La ilaha illallah,
maknanya dikeluarin gitu loh. Sambil mengingat makna yang wajib, yang mustahil, yang jaiz di dalamnya, mengingat hak-haknya Allah, membenarkan dalam hati itu bagi orang mukmin yang sudah masuk Islam disunahkan memanjangkannya. Lah kalau pas mati gimana? Hah? Oh nggak boleh Beb, hati-hati kalau la ilaha mati kafir. Oh, bahaya nih yang mau begitu tuh. Hati-hati tuh, menyesatkan tuh. Kalau ada orang mau mati kan suka ditalkin. Talkinnya apa? La ilaha illallah. Jangan begitu, jangan panjang-panjang, cukup Allah, Allah, Allah. Biar dia ikut. Kenapa? Kalau ditalkin la ilaha illallah pas la ilaha mati, kafir matinya. Itu menyesatkan ya begitu. Berarti kamu selama ini kalau zikir la ilaha illallah, jadinya kamu punya dua kondisi, apa? Kafir dan mukmin. Ketika la ilaha kamu kafir, ketika illallah kamu mukmin. Kalau begitu, itu kalimat semua dibaca mukmin, hatalah mukmin, nggak ada. Kenapa? Maknanya tidak pernah meniadakan Allah Subhanahu wa taala, gitu loh. Ya nggak paham, dikira la ilaha itu meniadakan Allah. Maka kalau meniadakan Tuhan kan kafir. Nah Tuhan siapa yang kamu tiadakan? Nah kalau Allah kamu tiadakan, berarti selama ini kamu kafir mukmin tiap hari. Maka orang yang cara zikirnya begitu, apa? Yajri fi qalbihi ahkamul murtad. Maka berjalan di hatinya hukumnya orang murtad. Kenapa? Lah kafir mukmin, kafir mukmin. Asal la ilaha kafir, illallah mukmin. Hati-hati. Jadi orang yang mau mati yang akan ditalkin itu nggak ada masalah. Oh yang penting hadir makna pengetahuan di hatinya. Kalimatnya nggak selesai nggak ada masalah gitu loh. Nggak terus jadi kalau nggak selesai kafir. Kalau nggak selesai kafir berarti kalimat itu ketika dibaca menunjukkan makna kekafiran. Hatta kamu nggak waktunya mati, kamu baca biasa menunjukkan makna kekafiran, itu bahaya kalau kamu pahami seperti itu. Nggak boleh ya. Jadi, syaratnya itu paham. Iya dong. Orang mengucapkan kalimat itu kalau sudah paham, nggak pernah meniadakan Allah, nggak pernah. Nggak ada Allah ditiadakan, nggak ada. Terus maknanya bagaimana menghadirkannya la ilaha illallah? Yang ditiadakan itu siapa coba? Yang ditiadakan mungkin kemungkinan adanya Tuhan lain. Bukan Tuhan ditiadakan, bukan. Kamu ngomong la ilaha itu maknanya mau mengatakan tidak mungkin ada Tuhan lain, gitu loh. Mungkinnya aja mustahil, apalagi nongol Tuhan beneran. Makanya saya mau bikin madhab baru nanti kalau mau ikut nggak ada masalah. Kalau yang sekarang udah banyak madhab madhab subutiyah, saya madhab la nanti, nafi pakainya. La. Kenapa? Nggak ada yang lain, nggak ada yang lain, nggak ada yang lain. Kan sama. Kalau hanya dia kan sama. Lahu. Nggak ada yang lain, hanya dia, nggak ada yang lain. Begitu sama. Dia cuma ngomong la itu terus jadi kafir, nggak ada ngomong la itu mengatakan nggak ada yang lain, gitu loh. Nggak mungkin ada yang lain, nggak mungkin ada Tuhan yang lain. Di hatinya itu ketika ngomong la ilaha itu yang diingat sifat-sifat ketuhanan, gitu loh. Orang ngomong la ilaha itu mengingat sifat ketuhanannya Allah, semua diingat. Illallah, sifat ini hanya ada pada Allah. Jadi ketika ingat semua sifat Allah, kok jadi kafir gimana? Ngomong la ilaha itu ngomongnya semua sifat Allah. Istighna dihadirkan, iftikor dihadirkan. Baru yang begini siapa? Illallah, hanya Allah, begitu loh.
Lah kok jadi kafir? Lah kafirnya bagaimana kalau Allah nggak ada? Lah itu kafir itu ngomongnya. Mau mati ngomong nggak ada Allah. Terus ya apa dong? Tahu saya. Nah, itu kafirnya begitu. Ya, jadi orang mukmin dipanjangkan matnya untuk menghadirkan makna dalam hatinya. Apa makna apa yang dihadirkan? Sifat-sifat ketuhanannya Allah. Istighna dihadirkan, iftikor dihadirkan. Terus coba kalau sampai kamu panjangkan matnya, maknanya hadir di hati kamu, mengingat sifat Allah, dihapuskan 4000 dosa besar. Mau cari wirid apa ini bisa begitu faedahnya? Satu wirid, satu zikir yang singkat menghapus 4000 dosa yang istimewa, yang besar-besar. Ini nggak kamu dapati dari zikir kalimat yang lain, nggak ada. Terus nggak cuma sampai segitu loh. Kalau yang baca ini wali-wali gimana? Kan nggak punya dosa. Yang baca para nabi, yang baca para wali, untuk faedahnya diberikan kepada keluarganya. Semua keluarga dapat ampunan atas bacaannya. Keluarganya kok dapat ampunan, selesai gimana? Tetangganya dapat ampunan dari dia. Makanya nanti kalau beli rumah, jangan cuma beli rumahnya, juga beli tetangganya. Gitu, lihat ada yang jual rumah nih, gimana sini? Tetangganya siapa? Ahok, nggak usah. Tetangganya Ahok. Tetangganya siapa? Oh, tetangganya ulama, kiai. Nah ini. Kiai Ma'ruf Amin, nggak apa-apa, pokoknya sebelahnya. Ya lumayan lah namanya. Masih kiai-kiai juga kan. Jangan sampai. Kenapa? Karena tadi faedahnya ketika mereka zikir, mereka mengucapkan kalimat-kalimat ini, semua tetangganya kebagian. Seperti rotib, orang baca rotib 40 rumah, depan, belakang, nah kiri, sekarang atas, bawah, rusun sih rumahnya. Tetangganya apa? Atas bawah. Kan nggak punya kanan kiri rusun gimana? 40 enggak, kalau rusun mah atas 40. 40 dapat keamanan, dapat. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Terus ada bacaannya, ada 7 ketukan, ada 3 ketukan. Kalau misalnya baca pakai ketukan la 7 itu sama dengan bacaannya 14 harokat, karena satu alifnya itu dianggap 2 harokat. Kalau
dibaca panjangnya dengan 7 alif, kadar 7 alif, maka sama dengan membaca 14 harokat. Kalau baca kan la biasa, kalau panjang la, nanti ada 2. Ini berapa? 7, berarti la. Kalau kamu biasa pakai hitungan 7 ketukan itu sama dengan 14 harokat. Terus la ilah, lafaz ilahnya dipanjangkan lagi 3 ketukan sama dengan 6 harokat. Lanya alifnya lam itu bacanya 7 ketukan. Terus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang kedua alifnya apa? Afdil jalalah, panjangnya juga 3 ketukan. Jangan salah baca, nanti ada yang banyak orang salah baca itu. Ada yang nggak bolehnya apa? La ilaha. Ada itu namanya salah baca kan? La ilaha illallah. Ada yang sampai nanti dituntunkan di sini cara-cara yang salah di dalam. Oh, ada di Dasuki itu lengkapnya. Dasuki ada lengkap. Yang salah bagaimana, yang nggak boleh bagaimana. Ini hanya menunjukkan kepada makna yang benarnya aja. Terus mustahdziran, insyaallah kita terus banyakkan datang ya. Jadi ini makna caranya zikir yang benar bagi orang kafir yang mau masuk Islam dipercepat agar cepat masuk, bagi orang mukmin diperpanjang agar bisa menghadirkan maknanya. Dan tiap makna ini bisa menjadi faedah apa diperpanjang? Menghapus dosa-dosa kita yang banyak. Mudah-mudahan apa yang dipelajari, apa yang disampaikan musannif bisa kita pahami, bisa masuk dalam hati kita, bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita, dan kita diberi kesempatan untuk memperbanyak zikir kalimat ini hingga kita pada akhir hayat kita mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah, selamat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا أننا أسرفنا على الله أشرفنا فاتق علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد ضعف صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.